Kalau urusan cawapres saja mereka sampai harus ribut, kira-kira bagaimana kalau mereka diberi tanggung jawab untuk mengurus satu negara yang sangat besar? Bukankah ini sama saja mendorong Indonesia ke jurang kehancuran? Masa urusan negara diserahkan kepada koalisi yang bahkan untuk urusan cawapres saja mereka tidak mampu, mereka tidak kompak. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapresnya Anies. Nah, ucapan inilah teman-teman yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Ya, kalau kita berbicara Demokrat, siapa yang orang yang selalu nyinyir? Tentunya Andi Arief, di mana dia meminta agar Nasdem ini berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Ya, Andi Arief mengatakan begini teman-teman, sebaiknya konsentrasi saja pada apa yang sudah dibicarakan di koalisi. Bulatkan saja tekad bahwa Nasdem bergabung dengan PKS dan Demokrat memilih di jalur perubahan. Jangan setiap bertemu figur di luar PKS dan Demokrat, Nasdem menawarkan sana sini. Jadi Andi Arief ini meminta Nasdem untuk disiplin, karena urusan cawapres sudah diserahkan kepada Anies Baswedan sebagai pengambil keputusan. Nah, karena disentil telak oleh Andi Arief, Nasdem seolah tidak terima dan bertanya balik teman-teman. Disiplin seperti apa yang dimaksudkan oleh Demokrat? Lalu Nasdem bertanya, kedisiplinan apa kemudian oleh Nasdem? Nah, Ahmad Ali ini mengatakan bahwa Nasdem sampai hari ini tidak pernah melanggar komitmen apapun yang sedang dibicarakan di rencana mitra koalisi, teman-teman. Ya, Ali ini kemudian menembak balik Demokrat dan meminta agar tidak sensitif dalam merespon wacana-wacana yang muncul. Belum apa-apa teman-teman Nasdem ini mulai cakar-cakaran dengan Demokrat. Dan ini tentunya membuat Anies Baswedan dan juga AHY gigit jari. Sebenarnya cerita ini berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet soal pertemuan antara Gibran dan juga Anies Baswedan baru-baru ini. Belum apa-apa teman-teman, Nasdem ini mulai cakar-cakaran dengan Demokrat. Dan ini tentunya membuat Anies Baswedan dan juga AHY gigit jari teman-teman. Sebenarnya cerita ini teman-teman berawal dari Nasdem yang terlalu cerewet soal pertemuan antara Gibran dan juga Anies Baswedan baru-baru ini. Nah, usai pertemuan tersebut teman-teman, Wakil Ketua Umum dari Nasdem, Ahmad Ali, dia bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa Anies ini dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan, kenapa tidak? Nah, usai pertemuan tersebut, Wakil Ketua Umum dari Nasdem, Ahmad Ali, dia bercerita tentang peluang Gibran menjadi cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan bahwa Anies ini dibebaskan oleh Nasdem untuk menentukan siapa cawapres yang akan dia tunjuk. Tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan, kenapa tidak Gibran memenuhi kualifikasi untuk menjadi cawapres? Ya, di mana PKS meminta agar Nasdem dan juga Demokrat ini tidak saling baper lah. Semua usulan bisa disampaikan kepada tim komunikasi koalisi atau tim kecil. Untuk urusan sepele seperti ini saja teman-teman,
Mereka sudah baperan dan gampang sekali tersulut emosi, apalagi yang urusan besar. Ya, saya melihat bahwa dari awal koalisi ini terasa janggal, teman-teman. Dan sekarang terbukti tidak kompak dan berpotensi terjadi gesekan, bahkan hingga cakar-cakaran. Demokrat pun sangat ketakutan sehingga jadi reaktif dengan usulan Gibran sebagai cawapresnya Anies. Ya, ini tandanya bahwa AHY seolah harus menjadi cawapres Anies, tidak peduli caranya bagaimana. Seolah sudah ada sinyal jika Demokrat tidak mendapatkan jatah kursi cawapres, maka Demokrat akan keluar dari koalisi. Maka ketika Nasdem bicara soal Gibran, Demokrat prihatin, lalu ngamuk dan menyentil Nasdem. Padahal kalau Demokrat pakai nalar, seharusnya tidak usah takut, apalagi keringat dingin. Karena PDIP tidak akan semudah itu merestui usulan Anies berpasangan dengan Gibran. Ya, kita tahu bahwa Gibran ini adalah salah satu kartu emasnya PDIP yang sangat potensial, tentunya mengikuti jejak keberhasilan Bapak Presiden Jokowi. Nah, ucapan inilah yang menjadi cikal bakal ributnya Nasdem dengan Demokrat. Ya, kalau kita bicara Demokrat, siapa orang yang selalu nyinyir? Tentunya Andi Arief, di mana dia meminta karena berhenti menawarkan siapapun untuk jadi calon wakil presidennya Anies Baswedan. Mungkin saking kesalnya, Ahmad Ali bahkan bertanya, koalisi macam apa ini? Masa berwacana saja tidak diperbolehkan dalam koalisi? Dia bahkan mengingatkan tidak pernah ada kesepakatan bahwa cawapres Anies ini harus berasal dari partai koalisi, sehingga semuanya setara, tidak ada yang merasa lebih penting dalam koalisi ini. Ya, pada intinya teman-teman, Nasdem dan juga Demokrat ini mereka saling sentil dan juga saling sindir. Ya, jangan heran kalau misalkan nanti mereka cakar-cakaran ataupun jambak-jambakan. Saking intensnya perseteruan ini, teman-teman, PKS sampai harus turun tangan agar kedua partai ini tidak makin tegang. Apalagi baru-baru ini, teman-teman, survei terbaru dari Carta Politika menunjukkan bahwa Gibran ini memiliki elektabilitas tertinggi jika Pilgub Jawa Tengah dilaksanakan. Gibran bahkan memiliki elektabilitas sebesar 38,8% dibandingkan dengan 7 nama lain yang ada di survei itu. Nah, kalau salah satu dari mereka saja bisa bilang koalisi macam apa ini, artinya koalisi ini sudah mulai retak, atau bisa juga disebut koalisi abal-abal yang isinya hanyalah partai dengan kepentingan sendiri-sendiri atau kepentingan masing-masing.